Om Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan kita sekarang luar biasa berada di rumah jabatan Wakil Gubernur Bali. Kita akan berbicara tentang proses pemulihan ekonomi Bali pasca Covid. Kenapa kita bicara dengan Pak Wakil Gubernur Bali? Karena beliau adalah sebagai Ketua Tim Pemulihan dan Percepatan Ekonomi Bali. Dan itu kita sapa beliau. Om Swastiastu, Pak Wagub. Om Swastiastu, Pak Agus. Sapunapi gateureun iki sehat? Astungkara, sehat, becik, tetap semangat. Sehat. Luar biasa tugas Pak Wagub ini sekarang menjadi Ketua Tim Pemulihan Percepatan Ekonomi Bali pasca pandemi Covid-19. Apa tugas pertama yang harus dilakukan oleh Ketua Tim ini, Pak? Ya, sebenarnya kami bergeraknya ini adalah setelah tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 bergerak, kami di belakangnya gitu. Itu mekanisme urutannya seperti itu. Tentu kalau kita bagi adalah dalam proses kedarurat ini apa yang harus kita siapkan, kemudian dalam proses recovery apa yang kita perlu siapkan, dan dalam proses normalisasi apa yang kita perlu siapkan. Nah, sekarang posisi kita sekarang ada di masa transisi. Sebenarnya beberapa teman-teman sudah sangat semangat sekali untuk masuk ke new normal. Tapi fakta di lapangan kan masih kita rasakan sendiri, masih kita lihat angka-angka korban yang terinfeksi, kemudian tingkat kesembuhan yang masih berfluktuatif, sehingga masih kita berada di posisi transisi. Artinya masih juga kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan daya tahan, misalnya dengan memberikan bantuan langsung, bantuan sembako dan lain sebagainya. Kita ada pada posisi itu sekarang. Ya, artinya memang proses pemulihan itu belum bisa kita lakukan, terutama kan sektor pariwisata, karena satu sisi orang pikirannya setelah 3 bulan kita berada di rumah, 3 bulan berikutnya sudah mulai buka sudah pariwisata. Tidak, memang dulunya ada proyeksi pikiran kita bahwa ya paling sampai bulan Juni. Kalau kita hitung dari bulan April, Mei, Juni, Juni kita harapkan sudah menunjukkan tanda-tanda landai bahkan turun, sehingga teman-teman pariwisata sih berharapnya bulan Juli sudah mulai ada kegiatan, itu harap teman-teman pariwisata. Tapi sekali lagi ya, proses landai ini, kalau saya katakan landai juga belum landai sekali, buktinya berapa hari terakhir malahan naik jumlah yang terinfeksi, ini belum tercapai. Bahkan ada beberapa kriteria yang dikeluarkan oleh pusat untuk kita bisa siap maju ke era new normal ini kita masih belum terpenuhi. Jadi ya sementara kita masih bagaimana meningkatkan angka kesembuhan, menekan angka penyebaran, ya teman-teman di sektor pariwisata terus bergerak. Terus mereka menyusun protokol kesehatan. Nah, di samping kita mengikuti petunjuk arahan dari pemerintah, tentunya teman-teman pariwisata khususnya di chains internasional hotel, mereka juga terikat oleh ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh international chains tersebut. Nah, ini kita padukan, kita cocokkan. Ada pemikiran beberapa pengelola mungkin objek wisata atau mungkin sarana akomodasi yang sudah menargetkan pada bulan Juni ini akan buka. Bagaimana sikap dari pemerintah Provinsi Bali? Saya yakin bulan Juni sepertinya belum sampai ke sana. Kalaupun pemerintah provinsi mulai membuka aktivitas di Bali, yang pertama tahapan-tahapannya pasti aktivitas masyarakat lokal. Bagaimana masyarakat kita di Bali bisa mulai beraktivitas, warung-warung mulai kita bisa buka, dan setelah itu kita melihat perkembangan selanjutnya, kita akan membuka untuk kegiatan sifatnya domestik yang yang dalam negeri. Nah, mungkin ada teman-teman kita yang Jakarta yang sudah kangen ke Bali, ini yang kita berdua. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa lepas dari strategi dari kebijakan negara-negara pangsa pasar kita. Katakanlah saya bicara dengan dubes Indonesia yang ada di Canberra dan juga dubes Indonesia yang ada di China. Saya dengar 2 negara pemasok wisatawan terbesar ke Bali baru akan membuka penerbangannya itu baru di bulan Oktober. Jadi kalaupun kita buka di bulan Juli misalnya, itu saya kira tidak serta-merta juga kita akan bisa kembali seperti dulu, tidak bisa, saya kira masih. Artinya memang kalaupun dibuka, mungkin negara-negara lain masih melarang warganya datang bepergian ke Bali misalnya. Masih. Kalau kita melihat pola lama yang dulu mungkin masih perlu waktu.
Mungkin tahap pertama sebagaimana dilakukan oleh Australia dengan New Zealand, mereka melakukan kerjasama G2G, government to government. Orang New Zealand yang sudah katakanlah zonanya hijau dan Australia hijau, mereka pergi di antara dua negara tersebut. Nah, saya tidak tahu ke depan apakah Indonesia akan mengambil pola seperti itu, karena tidak semua negara di luar juga sudah berada pada zona aman gitu. Jadi kita mungkin perlu seleksi juga beberapa negara yang memang kita belum bisa terima gitu. Berarti pariwisata kita, para pelaku pariwisata kita masih harus menunggu, begitu Pak Wagub ya? Iya, tepatnya sih memang harus menunggu. Cuma dalam penantian ini masih ada kegiatan-kegiatan lain. Saya harap ya protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian yang dituntut, yang ditentukan oleh chains-chains kita di luar negeri, ini kiranya bisa kita adopsi sekarang, kita komunikasikan, kita bicarakan. Persoalannya kan ketika harus menunggu, persoalan ekonomi yang harus mendesak ini Pak Wagub. Bagaimana upaya-upaya dari pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh mereka nih? Betul, memang jangankan sekarang sudah menjelang, sudah bulan Juni sudah masuk menjelang ke bulan Juli, artinya sudah proses penggajian sejak Covid 4 Maret masuk ke Indonesia ini sudah kena di bulan April, Mei, Juni, sudah 3 bulan. Ya kalau sampai akhir Juni tidak ada perubahan apa-apa, berarti Juli memberikan gaji lagi. Di bulan Mei kami sempat mendata beberapa anggota PHRI, bukan berapa ya, hampir semua saya minta laporan dari BPC yang ada di seluruh kabupaten kota. Itu setidaknya ada 76.000 karyawan hotel yang sudah dirumahkan tanpa imbalan, dan juga ada sekitar 1.600 yang sudah di PHK. Itu posisi di bulan Mei. Nah sekarang bulan Juni saya yakin akan bertambah lagi, dan di bulan Juli nanti akan terjadi ledakan pemutusan hubungan kerja, dalam arti dirumahkan tanpa jaminan, mudah-mudahan jadi tidak sampai PHK. Itu akan kira-kira terjadi bulan Juli, karena kemampuan teman-teman di pariwisata kelihatannya 3 bulan sudah manggap sekali. Artinya stok tabungan, stok modal sudah mulai berkurang Pak Wagub ya. Berarti ini pemerintah apa yang dibaca dari kondisi begitu nanti? Tadi Pak Agus menyampaikan tabungan. Sebenarnya saya lihat teman-teman tidak ada yang punya tabungan. Nah, kenapa demikian? Di tahun 2019 kita mempunyai gambaran pariwisata yang sangat cerah sekali. Kita di tahun 2019 walaupun waktu itu ada Gunung Agung dan lain sebagainya, kita masih berada pada posisi 6 juta 300 wisatawan, dan prediksi kita di tahun 2020 itu akan tembus di angka 7 juta. Nah, teman-teman pada waktu itu sudah berkemas-kemas bagaimana dia memperbaiki investasinya, memperbaiki kamarnya, bahkan dia menambah kamarnya. Tentu modal-modal yang diperlukan untuk renovasi dan lain sebagainya ini perlu modal dari bank. Kebanyakan teman-teman yang megang uang di tahun 2020 ini adalah pinjaman bank yang sesungguhnya mereka alokasikan untuk membangun. Inilah yang dimanfaatkan untuk memberikan gaji. Jadi sebenarnya agak berat berarti ya? Cukup berat. Baik Pak Wagub, kita hentikan dulu sejenak, dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan proses pemulihan ekonomi Bali pasca pandemi COVID-19, dan masih bersama Pak Wakil Gubernur Bali yang juga adalah Ketua Tim Pemulihan Percepatan Ekonomi Bali. Saya lanjut ke Pak Wagub. Ketika kita bicara soal berat sekali kondisi ekonomi karena kita mengandalkan sektor pariwisata, tadi Pak Wagub mengatakan modal yang didapatkan oleh para pengusaha pariwisata itu lebih banyak dipakai untuk renovasi atau mungkin perbaikan sarana akomodasi, dan semua mengandalkan dari bank. Nah ini mungkin kondisi ini tidak diduga sebelumnya, tapi di sisi lain orang kan berpikir begini Pak Wagub. Dulu berapa tahun sudah pengusaha-pengusaha ini mengeruk keuntungan, boleh dikatakan begitu. Kenapa hanya dalam waktu 3 bulan 4 bulan ini kok seketika mereka langsung mem-PHK, kemudian langsung modalnya dianggap habis? Ini apa jangan-jangan ini hanya alasan saja? Iya. Kalau alasan mem-PHK sebenarnya itu mungkin juga pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Sebab tidak semua teman-teman yang bergerak di hotel ini adalah orang-orang yang memang murni hotelier, artinya memang pengusaha hotel. Beberapa mereka adalah bergerak di bidang properti. Jadi mereka memang tujuannya memang untuk jual beli hotel, properti. Sehingga ada catatan-catatan, ada hal-hal yang memang harus mereka ambil ketika situasi seperti ini, misalnya PHK. Walaupun dengan risiko untuk PHK kan tidak mudah. Itu ada kewajiban-kewajiban pengusaha juga yang harus dipenuhi kepada karyawan yang akan di PHK. Jadi kalau kita bicara masalah uang, kita tahu berapa tahun terakhir ini memang fluktuasi.
fluktuasi akibat daripada Gunung Agung meletus, beberapa kejadian-kejadian di luar negeri juga, krisis antara Cina Amerika ini juga berpengaruh terhadap pasar kita. Persaingan di luar juga sangat ketat. Nah, kalau yang PHK itu sekali lagi itulah menjadi alasan-alasan mereka. Tapi Astungkara dari saya lihat mungkin di Bali ya sekitar 300.000 lebih karyawan yang terlibat di sektor hotel dan restoran. Kalau hanya 100.600 di PHK, saya kira persentasenya masih relatif kecil ya. Yang dirumahkan ini kembali lagi karena memang modal cash mereka tidak punya. Mereka sebenarnya ingin ekspansi. Ada yang ingin mengembangkan sekarang usahanya keluar Bali. Ada yang ingin mengembangkan ke Nusa Penida atau ke Lombok. Aset mereka punya, tanah mereka punya. Tapi untuk dijual dalam situasi sekarang, harganya jauh sekali. Jadi tidak mungkin juga mereka bisa mendadak menjual asetnya untuk menggaji pegawai. Ya. Jadi ini yang menjadi persoalan. Apa mungkin ini manajemen kita yang harus perlu dievaluasi karena kita kan selama ini boleh dikatakan terlalu banyak pemasukan, kemudian saving kita kurang. Nah di kondisi-kondisi force majeure seperti inilah kita perlu ada saving seperti itu, Pak Wagub. Iya, ada memang teman-teman yang mengadakan saving, tapi sesungguhnya saving itu dalam dana maintenance. Ada dana maintenance untuk dana yang tak terduga-duga gitu. Ada tapi tidak banyak mengambil strategi itu. Mereka biasanya begitu melihat peluang. Karena berputar ya. Begitu melihat peluang langsung ambil langsung. Begitu lihat peluang ambil langsung. Tidak menduga akan begini kondisinya ya. Equity 60%, loan ambil 40%. Berani begitu. Itulah gitu, memang watak bisnis begitu Pak Wagub ya. Nah kalau misalnya ada beberapa pengusaha yang menyatakan hanya itu alasan untuk menghindari kewajiban-kewajibannya, membayar pesangon PHK, bahkan mungkin ada yang membayar tagihan-tagihan dari mungkin sarana-sarana akomodasinya, misalnya listrik dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Pak Wagub? Ya sekali lagi kita ada kewajiban-kewajiban juga, misalnya BPJS, listrik juga, walaupun penggunaan listrik relatif rendah, mungkin 10%-20% karena memang tamu tidak ada, tapi beban amandemen kita ini yang tinggi. Ini pernah kita perjuangkan kepada pemerintah, bisa amandemen ini direlaksasi, dihilangkan atau dipotong sementara sesuai dengan penggunaan listrik. Pemerintah memberikan kebijakan dalam hal ini PLN hanya bisa kita mengambil cuti. Jadi kita mengurangi dulu beban dengan proses ada mengajukan surat, kemudian disetujui pada bulan berikutnya, kemudian manakala tamu datang nanti kita mengajukan lagi untuk penyaluran kembali. Menunda pembayaran sebetulnya ya. Iya. Jadi itu prosesnya agak lama. Dan teman-teman bukan itu yang diharapkan. Iya. Karena yang real sekarang di lapangan adalah penggunaan listrik memang sedikit. Tidak mungkin kita bayar amandemen listrik untuk sekian kilo, pada penggunaan kita hanya berapa watt saja gitu. Tapi tidak, sekali lagi belum dipenuhi. Kemudian BPJS juga, hutang-hutang sekali lagi. Ada relaksasi. Iya, ini bukan hanya hutang dari perusahaan, karyawan juga ada yang nyicil sepeda motor, mungkin yang levelnya lebih bagus sudah mulai nyicil BTN dan lain sebagainya. Nah ini juga kita usahakan dalam bentuk relaksasi. Ada nggak laporan ke Pak Wagub bahwa ada beberapa bank yang terpaksa, beberapa hotel, beberapa sarana akomodasi di Bali sudah, mohon maaf misalnya bangkrut, sudah tidak mau lagi beroperasi, artinya ke depan sudah tidak akan ada harapan lagi. Ada nggak yang sudah melaporkan itu? Sebenarnya teman-teman masih optimis, ya teman-teman masih optimis lagi karena ada memang tujuannya itu tujuan jual beli hotel, lain lagi ini saya tidak bisa masukkan sebagai mengeneralisir, itulah teman-teman di pariwisata tidak. Ini memang ada yang punya kegiatannya memang jual beli, mungkin di sini dijatuhkan dia akan mendapat keuntungan di tempat lain dan lain sebagainya. Ada itu, tapi teman-teman di pariwisata di Bali sampai kemarin pun kami mengadakan webinar dengan Villa Asosiasi, mereka masih tetap optimis dengan kekuatan yang dimiliki Bali. Mereka optimis untuk bisa survive di masa yang akan datang. Ada yang boleh dikatakan sudah saling jual beli, misalnya hotel ini dijual kepada si A, kemudian si B dan sebagainya. Ada nggak yang informasi seperti itu? Belum ada, artinya secara terbuka tidak ada ya. Mungkin mereka bisik-bisik dan lain sebagainya. Ya kita menghindari sebenarnya menjual aset dalam situasi seperti sekarang. Harganya terlalu murah dan kasihan. Jangankan aset bangunan, tanah dan lain sebagainya. Saya sering sampaikan sama teman-teman, aset SDM saja janganlah sampai kita memutuskan hubungan kerja sama PHK. Sebab untuk membangun kembali keharmonisan antara perusahaan dengan tenaga kerja itu perlu waktu. Yang kita jual di Bali ini kan hospitality. Nah kalau itu sudah tidak ada rasa, itu tidak ada antara pegawai dengan perusahaan, tentu perlu waktu, perlu modal lagi untuk membangun
aset-aset SDM ini. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasan untuk mem-PHK, terutama mungkin karyawan-karyawan yang mungkin agak sudah lama berkecimpung di situ, kemudian akan sedikit membayar PHK. Kalau ada yang begitu, apa langkah pemerintah? Bahwasannya ada yang dirumahkan tidak dibayar, ini sebuah kesepakatan. Mereka sudah saling memahami. Mereka sudah memahami, tapi tidak semua. Sebagian besar yang saya dengar, mereka memberikan walaupun tidak lagi sebatas upah minimum kabupaten, tapi ada talangan minimal mereka bisa untuk membeli kebutuhan untuk pangan itu terpenuhi. Ini yang dilakukan. Ya. Kalau kita bicara soal krisis yang sekarang akibat COVID ini, Pak Wagub sendiri kan sebetulnya juga ketua PRI dan sangat lama berkecimpung dalam pariwisata dibandingkan dengan krisis-krisis yang lain. Dulu kan ada bom Bali, kemudian ada Gunung Agung meletus. Bagaimana kondisi sekarang diperbandingkan itu? Oh, sangat jauh. Saya lihat sekarang yang paling terpuruk ya. Yang paling terpuruk sekarang karena satu, kita tidak bisa memprediksi kapan. Yang kedua, yang kita hadapi ini penyakit. Dulu pada waktu bom, saya ingat pada waktu itu menjelang akan ada APEC di Bali. Waktu itu kita membuat sertifikasi hotel-hotel, bagaimana kita mensertifikasi hotel-hotel tersebut mereka adalah layak ditempati oleh tamu-tamu negara khususnya dengan standar keamanan yang sudah standar keamanan internasional. Nah, kalau sekarang menghadapi penyakit juga dibuat seperti itu, bagaimana hotel-hotel menyiapkan standar-standar protokol yang memenuhi. Kalau pada peristiwa bom ini lebih terukur masih, security gate, alat-alat masih terukur. Dan itu juga mungkin hanya kasuistis ya. Kasuistis. Kalau ini kan seluruh dunia. Seluruh dunia. Respon dunia pun pada waktu itu terhadap Bali berbeda. Berbeda waktu itu. Karena simpati banyak sekali. Simpati mereka datang ke Bali untuk membangkitkan. Recovery-nya cepat. 6 bulan sudah recover kita. Sekarang saya tidak yakin. Ya. Baik, Pak Wagub, kita hentikan dulu sejenak, dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita, masih bersama Pak Wagub Bali berkaitan dengan proses pemulihan ekonomi Bali pasca pandemi COVID. Dan tadi Pak Wagub sudah mengatakan bagaimana kita agak berat karena situasinya mungkin berbeda. Krisis yang kita hadapi sekarang dengan krisis bom Bali atau mungkin krisis ketika adanya letusan Gunung Agung. Saya kembali ke Pak Wagub. Ketika kita bicara berat, tapi pasti akan ada peluang, ada celah. Kira-kira ini apa yang celah yang harus kita bisa manfaatkan ini? Ya, saya kira ini momentum yang sangat bagus sebenarnya ya. Di satu sisi memang kita berhadapan dengan situasi yang serba sulit, tapi mari kita cermati momentum ini kita gunakan untuk bagaimana menata pariwisata Bali khususnya ke depan yang lebih baik, yang lebih terarah. Kami merasakan selama ini memang pariwisata Bali dalam tanda kutip agak kurang terkontrol. Sebenarnya kita bisa menentukan segmen-segmen apa yang akan ingin kita bidik. Apakah high end, apakah middle class, dan lain sebagainya, bisa dengan cara menyiapkan fasilitas yang memang sesuai dengan mereka. Sekarang ini yang tidak ada kontrol. Jadi kita menyiapkan memang wadah, hotel dan lain sebagainya yang memang disiapkan untuk segmen-segmen menengah. Jadi yang datang ya menengah lah yang datang. Kalau ini kita bisa atur ke depan, baik dalam bentuk segmen-segmen pasar ataupun dalam bentuk pewilayahan, saya kira sekarang momentum yang sangat tepat sekali. Potensi Bali luar biasa, dan saya optimis walaupun kita sering dihadapkan Bali disaingkan atau disandingkan dengan Singapura, Bali disandingkan dengan Thailand, Bali disandingkan dengan Malaysia. Ini sebuah provinsi kecil yang disandingkan dengan sebuah negara. Tentu sesungguhnya tidak fair, tapi kami masih punya optimisme untuk menghadapi itu. Kita selama ini lebih mengandungkan kepada mass tourism dibanding quality tourism seperti itu. Ya, itu sebenarnya tidak salah. Si tourism itu sendiri tidak salahnya pariwisata. Kita yang menyiapkan justru tempat, menu yang memang untuk mereka datang. Sama kita menyiapkan kungkungan untuk nyawan dan lain sebagainya. Kalau kita siapkan kungkungan burung ya maksudnya burung, kalau kita siapkan kungkungan nyawan ya maksudnya nyawan gitu ya. Tergantung kita menyiapkan di sana. Dari mana kita memulai sekarang dengan adanya new normal itu untuk menata sektor pariwisata itu? Dari mana kita harus memulai sekarang? Saya tertarik data-data yang diungkap oleh Bank Indonesia.
ternyata yang mempunyai posisi di pariwisata hanya 3 kabupaten, Gianyar, Badung, dan Pasar. Tabanan yang dulunya kita senang karena Tabanan merupakan lumbung berasnya Bali, sekarang sudah kita melihat dari PDRB-nya Tabanan pariwisata dengan pertaniannya sudah sama 22% kontribusinya. Nah, ini yang kita perlu jaga. Kalau memang hanya Badung, Gianyar, dan Denpasar ini bergerak di sektor pariwisata, yang lainnya kita lihat sektor-sektor apa, sehingga kita harapkan nanti ada pertukaran produk di daerah Bali saja. Sekarang saya melihat sudah ada perubahan tren. Yang dulu globalisasi, sekarang akan mengarah ke deglobalisasi, bahkan lebih sempit daripada deglobalisasi. Nah, ini mungkin bisa menjadi momentum bagi Bali untuk menuju kemandirian pangan seperti itu ya. Iya. Karena selama ini kan kita banyak sekali diimpor atau supply dari luar seperti itu. Iya. Tapi apa yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku sektor lain juga ini? Ya, inilah saya melihat ada tendensi, ada kecenderungan sekarang mengarah deglobalisasi. Lihat antara Australia sama New Zealand, antara beberapa negara-negara di Eropa, mereka bikin ikatan kecil-kecil, sudah tidak lagi melebar, menjangkau seluruh dunia, tidak. Ya. Kita pun di Indonesia suatu saat mungkin bukan lagi antar pulau, antar provinsi, mungkin nanti antar kabupaten, mungkin nanti antar wilayah atau antar desa. Inilah kita perlu mapping sekarang. Bali sebenarnya carrying capacity-nya berapa kita harapkan wisatawan datang ke Bali. Segmen ini berapa persen kita harapkan. Tidak bisa juga kita hanya mengatakan bahwa quality tourism dalam arti membayar mahal. Tapi kalau tujuannya datang ke Bali tidak memberikan jaminan untuk keberlangsungan budaya Bali, untuk apa juga kita menerima wisatawan yang mahal, bisa merusak lingkungan. Nah, dengan kondisi seperti itu kan orang mulai berpikir, oke lah, kita mulai agak selektif, kemudian domestic tourism ini juga luar biasa ternyata potensinya. Luar biasa. Ini memang perlu pemikiran seperti itu. Apa yang harus kita lakukan, Pak Agung? Domestic tourism, kita bersyukur di Bali mempunyai branding untuk domestik. Sepertinya mereka tidak afdol kalau tidak berlibur di Bali, tidak jalan-jalan di Bali, mereka kurang afdol tuh. Mereka senang. Bahkan ada beberapa mungkin yang saudara-saudara kita di Jakarta, kota-kota besar yang ekonominya sudah cukup, mereka tidak cukup hanya nginep di Bali, mereka bangun villa di Bali. Dan branding Bali ini punya daya tarik yang luar biasa, sehingga kita tidak bisa melihat sebelah mata potensi domestik ini luar biasa. Tapi yang perlu kita juga perhatikan adalah accessibility. Atraksi kita sangat menarik bagi domestik. Amenity kita sangat bagus, hotel kita segala macam, dari villa, homestay, hotel bintang sampai hotel bintang plus pun ada. Tapi yang masih kurang adalah accessibility kita. Jakarta, Banyuwangi sudah dibangun tol sekarang, tapi baru berhenti di Banyuwangi. Ini menjadi bahaya karena domestik nanti akan jalannya Jakarta, Semarang, Surabaya hanya berakhir nanti sampai di Kawah Ijen. Ketika mereka nyebrang ke Bali sudah dihadapi dengan kondisi macet Gilimanuk dan Pasar. Dan transportasi agak lama, sehingga mereka habis waktunya di transport seperti itu ya. Karena mereka overland, mereka lebih senang akan bawa mobil. Ya, ini problem kita ke depan. Ya, kalau kita bicara dalam kondisi pandemi ini, kita dengar sekarang banyak sekali dari luar yang sebetulnya ingin sekali Bali segera dibuka karena sudah tidak tahan untuk berkunjung ini. Ini dorongan-dorongan ini kan luar biasa. Kira-kira bagaimana Pak Wagub menjelaskan kepada mereka agar bertahan dulu gitu, seperti itu? Berapa hari yang lalu kami berbincang-bincang webinar dengan agen-agen yang ada di Eropa, khususnya dari Belanda, yang juga termasuk pangsa pasar yang cukup bagus, Jerman, Belanda, ini cukup bagus. Kami menanyakan, kami polling pada waktu itu beberapa hari yang lalu mulai dengan Kementerian Pariwisata. Ternyata sekitar 80%, hampir 86%, mereka baru mengatakan akan siap travelingnya itu di bulan Oktober. Nah, jadi kalau sekarang kita berpikir bahwa kita buka mereka akan datang, belum tentu. Ini real, ini mereka ada kekhawatiran. Mungkin juga kadang-kadang mereka selain dari sisi kondisi kesehatan, mereka kan harus bekerja dulu kan, habis ini tabungannya mungkin mengumpulkan uang dulu kan gitu ya. Mengumpulkan uang juga, Berarti kira-kira akhir tahun ini baru mulai kalau memang saya melihat Oktober ke atas itu baru, itu pun tidak normal. Normal. Belum, artinya suasana seperti dulu itu belum tercapai. Apalagi emang ada pembatasan Pak Wagub ya. Jadi maksimum wisatawan kita ke Bali dulu dalam keadaan biasa dulu sebelum kasus Covid 13.000 sampai 15.000.
13.000 dan 14.000. Kalau 13.000 lengkap stay-nya 5 hari, saya sudah kalkulasi untuk mengisi gentong hotel di Bali yang jumlahnya 150.000 kamar. Itu perlu berarti berapa tahun? Ini perlu waktu. Jadi kalaupun dibuka, paling baru terisi 13.000 kalau mau datang semua lagi dulu. Kali 5 hari. Misalnya naik pesawat aja sudah dibatasi jarak duduknya, tidak bisa full lagi. Restoran juga begitu, Pak Wagub ya. Betul. Itu mempengaruhi betul ya. Baik, Pak Wagub, kita hentikan dulu sejenak, dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Nah, pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan proses pemulihan ekonomi Bali pasca pandemi COVID-19 dengan Pak Wagub selaku ketua tim pemulihannya. Dan tadi kita sudah bicara, ini memang kalaupun ada pemulihan tidak bisa secepat yang diharapkan karena memang perlu proses, apalagi dengan kehidupan new normal yang memang mengharuskan ada protokol kesehatan yang harus dilalui. Saya kembali ke Pak Wagub. Nah, ketika kita boleh dikatakan tidak banyak berharap dengan kondisi yang seperti dulu, orang mulai mencari celah-celah dengan sektor lain. Salah satunya adalah sektor pertanian. Banyak orang beralih ke sektor pertanian, dan sektor pertanian ini sebetulnya kan sangat sulit dari dulu. Cuman persoalannya sekarang kan mungkin distribusi pasarnya yang kurang. Bagaimana pandangan Pak Wagub terkait dengan hal itu? Ya, sebenarnya kalau kita melihat komposisi pertanian, kemudian UMKM, kemudian pariwisata, ini saya lihat sebenarnya di Bali balance, artinya seimbang. Kebutuhan katakanlah beras, sayur dan lain sebagainya, kalau itu dipasok oleh Bali mungkin masih kurang ya. Ini kalaupun dipasok semua, sekarang yang perlu sebenarnya payung hukumnya sudah ada ya, Pergub 99. Sebenarnya tinggal sayang kena COVID. Sebenarnya tahun ini kami akan gencar dengan tim percepatan bagaimana menyambung antara pertanian sama pariwisata. Ini sebenarnya kami inginkan, demikian juga UKM. Kita punya UKM yang sangat banyak di Bali dan memberikan kontribusi sangat besar sekali juga. Ini juga kita selalu berpikir bahwa mereka perlu modal. Tidak selalu yang mereka butuhkan modal, tapi yang diperlukan adalah sebuah komitmen, ketangguhan mereka berusaha, dan dan juga mungkin regulasi ya, apalagi pemerintah mungkin sudah memberikan kebijakan-kebijakan yang mengharuskan beberapa pasar itu harus mengakomodir produksi lokal seperti itu ya. Betul. Nah, kalau selama ini kan kendalanya juga tadi regulasi sudah, tapi kendala yang lain juga adalah produktivitas dan kontinuitas ini. Bagaimana Pak Wagub melihat produktivitas dari sektor-sektor pertanian seperti itu, penghasil begitu? Ya, kalau kita melihat, mohon maaf, ada ketimpangan saya melihat ke pertanian dalam konteks budaya Bali. Ini kan pertanian beras yang diisi oleh kegiatan-kegiatan seremoni, membiuk kukung, sekomanyi, seko segala macam. Itu kan di pertanian beras. Sedangkan pertanian sekarang kan ada stroberi, kemudian ada sekarang kakao, ada manggis yang ramai ekspornya ke luar negeri. Nah, tapi kalau pertanian dalam konteks budaya Bali, ini kan pertanian beras, dan justru ini yang saya melihat pendapatannya perlu kita pikirkan. Saya kalkulasi dengan penghasilan 6 ton gabah kering per panen per hektar dengan harga gabah 5 juta 200, saya kalkulasi kelihatannya penghasilannya memang rendah. Kita harus mencari terobosan lain bagaimana caranya agar orang masih survive di dunia pertanian. Apakah pertanian kita pandangnya sebagai produsen aja, sebagai penghasil beras saja, atau kita pandang pertanian sebagai sebuah atraksi. Nah, ini yang perlu kita pikirin ke depan, sehingga masyarakat kita masih mempunyai keinginan, kebanggaan juga nanti bergerak di bidang pertanian. Ya, itu mungkin mindset itu yang perlu diubah, karena kadang-kadang menjadi seorang petani akan miskin, sehingga hanya menjadi pelarian dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah, berarti ini mungkin kebijakan pemerintah sendiri kepada pertanian, terutama dalam hal edukasi produktivitas, itu apa Pak yang harus dilakukan ya? Ya, beras memang kebutuhan pokok kita, tetap harus kita kebutuhan pokok. Mudah-mudahan nanti kalau daerah-daerah yang strategis ini ada kebijakan nanti bagaimana melindungi pertanian-pertanian abadi kita. Karena tidak bisa kita melihat hanya dari hasil berasnya semata-mata, tapi kita melihat sebagai sebuah daya tarik, atraksi mereka itu. Jadi mereka juga
menurut saya, mohon maaf, kelihatannya mereka juga pada posisi yang lemah sekali. Mereka hanya tidak ditonton, berdaya bahkan. difoto, hasilnya sebegitu gitu, tidak berdaya mereka. Hanya boleh dikatakan dimanfaatkan oleh kepentingan pariwisata ya. Betul. Seperti itu. Nah, ini yang perlu carikan solusi. Sedangkan di sektor pertanian dalam arti luas, misalnya seperti tadi saya bilang koko, kemudian kembang, anggrek, ini masih bisa dan masih menjanjikan. Kalau sektor pertanian kan selama ini dinilai perlu modal, namun demikian kembalinya lama Pak, lama dan belum pasti kadang-kadang. Beda dengan pariwisata yang cepat, kemudian uangnya besar dan perputaran ekonominya luar biasa itu. Ya, dalam usaha hukum itu kan selalu ada perusahaan yang lebih banyak penghasilnya dengan modal yang sama, pasti faktor risikonya lebih tinggi. Kalau penghasil modalnya besar, hasilnya lebih rendah, pasti lebih sustainable dia. Nah, tinggal pilih, semua ada risikonya kok. Sekarang teman-teman pariwisata tahu risikonya sekarang beratnya di pariwisata gitu. Teman-teman pertanian masih karena begitu cepat kemudian jatuhnya juga kencang sekali Pak ya. Nah, ini momentum kita untuk kembali ke desa, back to basic, kembali kepada pertanian. Nah, ini berarti kita perlu ada pemetaan wilayah lagi Pak, di mana sektor pariwisata, sektor pertanian, apa yang bisa pemerintah provinsi lakukan ya untuk melakukan proses pemetaan potensi-potensi ekonomi Pak? Ya, kalau kita melihat masing-masing wilayah di Bali sebenarnya mempunyai potensi karakteristik yang sangat beragam dan sangat bagus sekali. Kita bersyukur sekali. Saya pernah memperkenalkan dulu konsep Padma Buana dalam pelaksanaan pembangunan di Bali. Sangat tepat sekali ke barat kita bergerak di bidang sektor pertanian, kemudian perikanannya Astungkara nanti kalau nanti koneksivitas kita dengan Jemberano bagus, apa ada tol, apa nanti moda transportasinya, itu kalau bisa didorong perikanan ada ke Jemberano, ini sesuai dengan pengidar-idar tepat sekali. Kawasan konservasi terus di utara, air dan lain sebagainya terus utara, kemudian kawasan spiritual di bagian timur ada Karangasem, kawasan seni budaya di tengah-tengah Klungkung, Gianyar, dan kawasan ekonomi ada di daerah selatan Badung dan Denpasar. Saya kira kalau ini dikembangkan sesuai dengan karakter wilayah, satu sama lain saling mendukung. Pasti ini akan bisa menghidupkan dan tidak harus semua membangun hotel. Tidak harus, kita saling dukung semua. Nah, di mana ada jeda-jeda, di mana ada kesenjangan, di sanalah pemerintah hadir. Katakanlah sekarang oversupply. Nah, kita baru berhenti ketika strawberry, nanas, kelebihan produk, udah melon dipakai main sepak bola. Padahal kebutuhan kita setelah bahan baku ini kita bisa olah menjadi selai, menjadi jus dan lain sebagainya. Di sanalah ada jeda-jeda sebenarnya yang punya modal atau mungkin buat BUMN, BUMD atau Perusda masuk di sana. Selama ini kita sering membahas bagaimana kesulitan ekonomi masyarakat, kemudian pelaku pariwisata, sektor-sektor industri yang lain. Kita belum pernah tahu apa sebetulnya kesulitan pemerintah sendiri. Ini kan terutama bagaimanapun juga selain mengeluarkan kebijakan, pemerintah kan juga perlu dana Pak. Kita tahu sekarang dengan agak tersendatnya ekonomi Bali kan berarti pemasukan juga berkurang. Nah, di situ ada kendala apa Pak Wagub yang bisa jelaskan kepada masyarakat? Ya, memang ketergantungan kita kepada pariwisata terlanjur tinggi, terutama beberapa kabupaten seperti halnya Badung, termasuk juga Gianyar, ketergantungan kepada pariwisata sangat tinggi sekali. Nah, oleh sebab itu makanya ke depan ini perlu kita tata ulang. Misalnya Badung mempunyai market hampir 70% wisatawan yang di Bali itu ada di Badung. Kalau ada tamu 6 juta di Bali, itu 4 juta dia akan tinggal di Badung. Kebutuhan yang berkaitan dengan produk-produk pertanian tinggi sekali. Berapa dia memerlukan selai, berapa dia memerlukan susu, setiap harinya tinggi sekali. Ini bisa diselipkan di sana. Nah, kalau saja misalnya di kabupaten ini yang sudah punya pasar, bisa nanti menyiapkan juga produk-produk seperti itu melalui perusahaan-perusahaan daerahnya. Ini dalam situasi sekarang tidak akan kolap. Masih bisa sedikit bertahan. Produk selesa masih ada, setidaknya itu masih bisa simpan produk kita atau kita bisa ekspor produk kita. Ya. Baik Pak Wagub, kita hentikan dulu sejenak dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita bersama Pak Wagub Bali selaku Ketua Tim Pemulihan Ekonomi
Bali pasca pandemi COVID. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sesungguhnya ada pemetaan potensi-potensi yang ada di Bali, sehingga ini menjadi catatan untuk kita dalam menuju kehidupan new normal mendatang. Saya kembali ke Pak Wagub. Ini satu sisi kita juga harus maklumi kesulitan pemerintah, terutama PAD ini. Sekarang kan banyak berpikir nih PAD pemerintah yang ditarget sekian akhirnya harus turun, dan pasti ada kendalanya, pasti akan ada dampaknya kepada proses pembangunan. Sejauh ini bagaimana kondisinya, Pak? Iya, selagi kondisi sekarang sangat berdampak terhadap teman-teman kita di kabupaten-kabupaten yang sebagian besar menggantungkan pendapatan asli daerahnya di sektor pariwisata. Memang langkah-langkah yang diambil di satu sisi pemasukan tidak ada, pengeluaran tambahan sekarang ada, yaitu bagaimana mengatasi pandemik 19 ini, COVID-19 ini, kemudian bagaimana kita menjaga daya tahan warga kita agar jangan sampai kelaparan, dan demikian juga nanti close dari recovery bagaimana kita memberikan bantuan agar perusahaan yang tadinya sudah hampir tenggelam bisa lagi dia survive, bisa lagi hidup. Nah, di sisi lain sumber pendapatan tidak ada. Tentu di sini diperlukan kecerdasan pimpinan-pimpinan daerah, bagaimana memilah-milah, menyisir dana-dana mana yang bisa kita potong dulu, yang mana kita bisa hemat dulu. Dan saya yakin untuk pembangunan fisik, apalagi pembangunan fisik yang bersumber dari APBN, pemerintah pusat sudah dengan tegas memotong beberapa sumber-sumber yang berasal dari pusat, baik itu DAK ataupun DAU. Tentu pembangunan fisik di tahun 2020 ini akan tertunda. Termasuk di Bali mungkin beberapa program pemerintah untuk membangun fisik itu akan terhenti ya? Yang belum ditandatangani kontraknya sebelum pandemik 19 ini itu pasti tidak bisa dilanjutkan. Berarti karena kesulitan keuangan. Ya, kita semua mengadakan relokasi, refokus terhadap anggaran saya yang dengar ada. di masing-masing OPD itu sudah dilakukan penyisiran anggaran ya. Iya. Semua konsentrasi ke penanggulangan COVID. Tapi sisi lain juga banyak masyarakat bertanya, katanya disisir kemudian diberikan untuk penanggulangan COVID. Tapi masyarakat kita banyak yang berteriak juga kekurangan sembako, atau mungkin bahkan ada yang kemana saja dana itu. Bisa Pak Wagub menjelaskan dalam kondisi begini? Iya, kalau kita melihat dari sumber-sumber dananya kan ada dari pemerintah pusat melalui APBN, melalui kementerian yang setahu saya ada dari Kementerian Menko Perekonomian, ada dalam bentuk kartu prakerja. Kemudian dari Kementerian Sosial pastinya di sana itu banyak juga bantuan pangan non tunai, bantuan langsung ada di sana di. Kemudian Kementerian Pariwisata juga ada dalam bentuk paket-paket sembako. Nah, yang kedua, kemudian di pemerintah provinsi setahu saya itu juga ada bantuan-bantuan yang bantuannya untuk penanganan dampak COVID terhadap perekonomian Bali, itu ada dibantu misalnya untuk koperasi, untuk sektor-sektor informal, untuk MKM, ada skemanya ada. Dan juga bantuan terhadap dampak COVID terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, misalnya masyarakat miskin, buruh ada. Saya kira antara besarnya bantuan sama penerima ini yang belum tidak seimbang ya. Artinya kemampuan pemerintah terbatas, begitulah ya. Terbatas itu. Ini yang menyebabkan sehingga tidak merata ya. Memang pekerjaan membagi itu agak berat. Iya, dan lagi pula kondisi sekarang ini betul-betul menimpa semua lapisan masyarakat. Saya kira semua. Siapa yang bisa, kecuali sekarang sumber uang yang berasal dari APBD, proyek-proyek yang kita harapkan sebenarnya masih bisa berjalan. Kalau pemasukan dari perusahaan sudah berhenti total. Kalau selama ini kan pemerintah Provinsi Bali sumber pemasukannya dari pajak kendaraan bermotor saja itu ya. Iya. Yang lain tidak ada Pak ya? Tidak ada. Artinya ini mungkin menjadi momentum kenapa hanya itu, padahal kan potensinya banyak, misalnya meningkatkan produktivitas Perusda atau mungkin potensi-potensi lain. Ada nggak pemikiran begitu? Ya sebenarnya yang kita berharap di Bali ini kan Perusda, tanah provinsi cukup banyak. Ini sedang di mapping sekarang. Berapa bulan yang lalu saya sendiri ikut dalam penanaman pertama pisang yang kita pakai untuk kualitas ekspor di Jembrane. Ini masih banyak, sedang kita data aset-aset pemerintah provinsi yang mana kita bisa gerakkan sebagai tambahan pendapatan untuk provinsi Bali. Di samping juga sebenarnya satu hal yang tidak juga saya lihat fair di Bali, pemerintah provinsi yang punya tanggung jawab besar terhadap pariwisata. Misalnya dalam pengadaan infrastruktur, jalan-jalan provinsi cukup banyak,
Taman-taman yang dikelola oleh provinsi banyak. Bahkan kalau ada wisatawan kecelakaan di Bali harus dikirim jenazahnya kalau dia meninggal ke luar negeri, itu tanggungannya provinsi. Di sisi lain, provinsi tidak ada sama sekali pemasukan dari sektor pariwisata. Ini yang saya lihat sangat timpang sekali. Ketika teman-teman teriak, provinsi tolong dong perbaiki jalan ini, dalam hati juga sempat pikir di mana nyari uangnya. gitu. Karena hanya mengandalkan dari pajak kendaraan. Ya, ini menjadi hal yang dilematis. Kita dorong orang beli kendaraan, macet jalan. Kalau kita hentikan, tidak ada pemasukan. Ya. Sebetulnya berapa target pertumbuhan ekonomi Bali sebelum ada pandemi dan kira-kira nanti seperti apa, Pak? Ya dulu kita berharap sih kalau bisa Bali ini karena dulu leading dia di atas nasional. Setidaknya kalau ada pandemi kita bisa di atas 6% ya. Tapi sekarang sebagaimana kita dengar dari Bank Indonesia kan sudah, saya kira Bali terendah di bawah Jogja. Tapi nggak sampai Bali kekurangan uang atau mungkin defisit katanya? Kekhawatiran masyarakat, ini jangan-jangan pemerintah nggak punya uang lagi nih kalau begini. Uang tetap ada beredar gitu, cuman nilainya kecil. Bayangkan setiap bulan yang dibawa oleh pariwisata sekitar 9,6 triliun. Sekonyong-konyong hilang sudah 3 bulan. Kalau 9,6 triliun hilang setiap bulannya 3 bulan, kan sudah hampir 30 triliun. Uang yang hilang beredar yang tadinya itu yang kita gunakan untuk beli sayur dan lain sebagainya, karena udah beredar di Bali. Artinya untuk jangka pendek lah seperti itu Pak Wagub ya. Mungkin terakhir Pak Wagub, harapan Pak Wagub kepada masyarakat dalam kondisi seperti ini apa? Apakah kita tetap akan optimis untuk menuju ke kondisi yang lebih baik? Ya, tetap kita harus tetap optimis bagaimanapun juga. Kita harus optimis, momentum ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menata kembali. Untuk kita bisa lebih cepat lagi kita menuju new normal atau siap menerima pariwisata. Setidaknya ada 3 pihak yang harus siap. Pemerintah tentu ini di ujung tombak harus paling siap pemerintah. Artinya dalam penanganan COVID, menyiapkan fasilitas rumah sakit, menyiapkan lab dan lain sebagainya, memberikan jaminan bahwa andai kata ada pariwisata masuk, pemerintah Provinsi Bali sudah siap dengan kamar-kamar rumah sakit dan lain sebagainya. Yang kedua, teman-teman di swasta. Saya kira teman-teman swasta sudah juga berpikir menyiapkan protokol dan lain sebagainya, objek-objek wisata. Nah, yang problem ada objek-objek yang dikelola oleh desa adat. Kalau yang dikelola oleh swasta itu masih lebih cepat dia beradaptasi. Yang dikelola oleh desa adat, ini banyak sekali di Bali, ini juga perlu kita dampingi agar mereka juga cepat. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah masyarakat. Semua ini kalau kita tidak bisa siap, artinya kita bisa menghentikan atau menekan percepatan dari penularan ini dengan cara ya kita dianjurkan pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Kalau ini kita tidak bisa kendalikan, tentu harapan kita untuk segera menuju new normal ini saya kira akan lebih lama. Jadi harapan saya pada masyarakat, di samping kita optimis akan masa depan, kita tetap lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Kita akan kembali lagi. Baik, terima kasih Pak Wakil Gubernur Cok Oke Artadana Sukawati, luar biasa tadi selaku Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Bali, dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan sekaligus informasi kepada masyarakat ya. Terima kasih atas waktunya Pak Wagub ya. Dan pemirsa, kami akhiri perbincangan kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.